Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Monika Elitasari. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Daljab Angkatan 2 kelas IPA 1 tahun 2021 dengan nomor UKG 201502595292 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Rabu 18 Agustus 2021 pukul 9 sampai 10, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021. Pembelajaran yang akan saya laksanakan dengan moda daring menggunakan platform Google Meet pada kelas 71 dengan materi energi dalam sistem kehidupan. Submateri berbagai sumber energi. Pertemuan kedua di SMP Negeri 1 Ampeangke, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dengan hormat, saya memohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana Ibu di pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Sudah Bu. sarapan tadi pagi? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sinyalnya gimana ini? Ada kedengaran jelas suara Ibu? Ada, Bu. Jelas. Ada, Bu. Sudah, Bu. Wajah teman-temannya kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu. Berarti sinyalnya bagus, mudah-mudahan bagus sampai kita selesai. Nanti jika ada kendala ketika kamu mau bicara sinyalnya jelek, boleh dimatikan kamera. Tapi jika tidak ada kendala, kameranya hidup terus sampai kita selesai belajar ya. Bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ini bil ilmi wa zayyinni bit taqwa jamilni bil afiyah. Amin. Mudah-mudahan dengan doa kita ini, pembelajaran kita kali ini berlangsung lancar dan apa yang kita pelajari menjadi berkah buat kita. Nah, sebelum kita mulai, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan jika kamu keluar rumah. Masih ingat apa protokol kesehatannya? Masih, Bu. Betul? Mencuci tangan. Pakai Mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga jarak. Ya, jadi pandemi ini cepat berlalu sehingga sudah mengirimkan link absen kita di WA group. Sudah dilihat? Sudah diisi Bu. semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat layar yang Ibu bagikan? Terlihat, Bu. Givo, Via, Gita, Zela, Salwa, Manda, sama Nadila. Dimas. Dan kita minggu lalu. Masih, Bu. Masih, Bu. Pengertian energi dan bentuk-bentuk energi. Pengertian energi dan Bentuk energi. bentuk energi. Siapa yang masih ingat pengertian energi? Kemampuan untuk melakukan Kemampuan untuk usaha. melakukan usaha. Ini ada gambarnya sama, cuman ada perbedaan keadaan di sini. Apa bedanya gambar A dan gambar B? Gambar A bola Gambar A bola diam, gambar B bola bergerak. Nah, bagus. Dari sisi energinya, apa beda gambar A dan gambar B? Gambar A energi potensial karena bola diam. Gambar Karena bola bergerak. Gambar A energi potensial karena bola diam. Ya, terus? Gambar B energi kinetik karena bola bergerak. Bagus, jadi itu baru 2 contoh energi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apa lagi bentuk-bentuk energi yang sudah kita pelajari minggu lalu?
energi energi potensial, Energi potensial, listrik, energi gas, energi energi listrik, positif, energi bumi. cahaya, energi panas, energi dingin. Ya, ternyata banyak sekali energi yang sudah kita pelajari dan Ibu yakin tidak ada yang merasa aneh dengan energi-energi tadi karena semuanya dekat dengan kita dan sudah kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu perhatikan gambar ini. Ada dua gambar. Gambar apa yang terlihat itu? Gambar Kendaraan yang macet, Cat dan Kendaraan gambar macet, air terus mengalir. ada air mengalir. Ini sepertinya dia lupa mematikan keran ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana menurutmu perilaku yang ditunjukkan pada gambar ini? Pemborosan air. pemborosan Pemborosan air, Iya, gambar pertama dia pemborosan air. Gambar kedua, pemborosan Macet. BBM. Macet. macet. Terlihat di sana. Polusi udara. kendaraan pribadi. Polusi udara juga. Terus, BBM akan langka. jadi di sini karena macet ini didominasi oleh kendaraan pribadi ya. Sehingga ini bisa jadi salah satu penyebab pemborosan BBM. Akhirnya apa tadi? Siapa yang jawab? BBM akan Langka. langka. Kalau lalu juga dengan air bersih, kita juga sudah melihat beberapa daerah sudah mulai krisis air bersih. Jadi apa manfaat kita belajar hari ini? Mengetahui akibat pemborosan energi, menerapkan sikap hemat energi, Energi. Mengetahui Mengetahui sumber sumber energi energi alternatif. Jadi kita bisa mengetahui akibat pemborosan. Dengan kita mengetahui akibat pemborosan, kita bisa menerapkan sikap hemat energi. Salah satunya dengan menggunakan energi alternatif. Tujuan materi kita kali ini adalah yang pertama kamu mampu menganalisis sumber energi yang terbarukan dan tak terbarukan. Maksudnya dari begitu banyak sumber energi yang akan kita pelajari, kita bisa mengelompokkan mana yang merupakan sumber energi terbarukan dan mana yang merupakan sumber energi tak terbarukan. Selanjutnya kamu mampu menganalisis perubahan energi yang terjadi di sekitar. Seperti tadi ada bolanya yang awalnya diam lalu didorong, itu terjadi perubahan energi dan banyak lagi contohnya yang akan kita ketahui nanti. Nah, selanjutnya melalui diskusi kelompok nanti kamu bisa menyimpulkan cara menghemat energi. Nah, dengan kamu mengetahui cara menghemat energi, maka kita akan menyajikan ide-ide tersebut dalam sebuah poster. Maka karena kita belajarnya dari rumah, ide membuat posternya ini kita temukan secara berkelompok nanti di WA Group, namun pembuatan posternya ini kita buat sendiri-sendiri di rumah. Pembelajaran kita hari ini, Ibu menggunakan model PBL, artinya Problem Based Learning. Nah, dari sebuah masalah, seperti gambar di awal tadi, kita akan berusaha bagaimana kita memecahkan masalah yang ada tadi. Selanjutnya, untuk penilaian, ini ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil. Ya, harap diperhatikan. Yang pertama, sudah di awal tadi, nilai sikap. Yang pertama, sikap spiritual. Semuanya ada menjawab salam Ibu di awal tadi? Ada Bu. Terus, ketika Dimas pimpin doa, ada ikut berdoa semuanya? Ada Bu. Ada, Bu. Nah, ya. Berarti itu untuk nilai spiritualnya bagus sekali anak-anak Ibu. Sikap sosial yang akan Ibu nilai hari ini cuma 1, yaitu disiplin. Nah, itu ketepatan waktu kamu mengumpulkan poster nanti. Poster yang sudah kamu buat itu dikirimkan di WA Group. Selanjutnya untuk nilai pengetahuan, kuis. Kuis itu akan Ibu berikan di awal pelajaran nanti setelah ini untuk cek apakah benar kamu sudah membaca bahan ajar dan LKPD yang Ibu bagikan. Selanjutnya diulang lagi di akhir. Mudah-mudahan bagi yang nilainya masih rendah di awal, dapat 100 semuanya di akhir karena sudah menyimak pembelajaran kali ini. Tampilan dilihat dari nilai posternya. Apakah posternya itu sebanding antara tulisan dan kata-katanya, apakah ada kalimat ajakannya, bagaimana pewarnaannya. Jadi itu ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang buku paket sudah disiapkan dekat kamu keduanya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita terpadu itu materi kita di halaman 163, sedangkan di buku Kemdikbud itu ada di halaman 195. Dan kemarin Ibu juga sudah membagikan bahan ajar di WA Group. Sudah di-download? Sudah, Bu. Sudah, Bu. dibaca? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah kita cek. Ibu kasih kuis. Kita cek siapa yang sudah membaca, siapa yang belum. Siap untuk kuis?
Siap, Bu. Siap, Bu. Ini Bu bagikan linknya di grup kita. Sudah masuk linknya ke grup? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Silakan. Ada yang masih belum betul semuanya, ada yang salah 2, ada yang salah 3, yang betul semua juga ada beberapa orang nampak di Bu. Nah, sekarang untuk memahami apa yang sudah kamu kerjakan di kuis awal tadi, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kamu perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Terlihat? Terlihat, Bu. Ada Bu. videonya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, silakan. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu perilaku yang ditunjukkan orang di video tadi? Pemborosan energi. Pemborosan energi. Pemborosan energi dari Pemborosan mana? energi. Tahu pemborosan energi. Semuanya dihidupkan tapi Semuanya dihidupkan tapi tidak dimanfaatkan. Semuanya dihidupkan tapi tidak dimanfaatkan. Akhirnya mati lampu. Ada semua dihidupkan, lalu dia pergi tanpa mematikannya. Ketika dia kembali, lampu mati baru bengong dia ya. Ternyata energi yang sudah dia boroskan tadi sangat bermanfaat bagi dia. Nah, dari tayangan awal tadi, gambar keran dan gambar yang banyak tadi, tambah lagi dengan video yang barusan Ibu tampilkan. Coba kamu pikirkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan gambar dan video tadi. Bagaimana caranya menghemat energi yang berasal dari sumber energi yang tidak terbarukan? Apa yang Bagaimana caranya? Apa yang terjadi jika Bentar, gantian. pemborosan energi? Nah, jadi yang pertama tadi menurut Dimas, bagaimana caranya menghemat energi yang berasal dari sumber energi yang tidak terbarukan? Nah, Apa yang siapa lagi? terjadi jika melakukan Bu. pemborosan energi? Melakukan pemborosan Apa yang terjadi jika kita melakukan pemborosan energi? Bagus. Apa yang terjadi jika kita melakukan pemborosan energi? Kira-kira ada lagi? Bagaimana Bagaimana caranya cara kita menemukan sumber energi alternatif yang bisa menggantikan sumber energi yang tidak terbarukan? Nah, bagaimana caranya menemukan energi alternatif yang bisa menggantikan sumber energi yang tidak terbarukan? Jadi, salah yang kita temukan tadi, bagaimana caranya kita menghemat energi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif. Ya, itulah permasalahan yang akan kita pecahkan hari ini. Nah, untuk rumusan masalah yang sudah kamu sebutkan tadi, boleh dipindahkan ke LKPD. Sudah di-download LKPD-nya kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Sudah, Bu. Seandainya belum di-print, boleh disalin dulu di buku catatannya. Introspeksi diri. Pernahkah kamu lupa mematikan lampu atau keran sehabis dari kamar mandi? Pernah, Bu. Pernah. Bu. Siapa yang sering? Oh, kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Alhamdulillah. Jadi, setelah kita belajar hari ini, jangan lagi lupa mematikan lampu atau keran air ya sehabis dari kamar mandi. Nah, sekarang lingkungan sekitar. Banyak kendaraan pribadi di sekitar rumah kamu nampak? Banyak, Bu. Banyak, Bu. Nah, kira-kira per rumah ada berapa kendaraan pribadinya? 2 minimal, Bu. Minimal 2. Kalau agak bagus ekonominya tambah mobil 1 ya.
Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Terlalu banyak kendaraan pribadi seperti kejadian di foto yang pertama tadi, jika semuanya dibawa ke jalan raya dengan alasan malas naik angkot, maka akan menyebabkan kemacetan seperti tadi. Nah, kaitannya dengan pelajaran kita itu juga mengakibatkan pemborosan BBM. Selanjutnya, menurut pendapatmu kalau keadaan ini dibiarkan sampai 10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi? BBM akan langka. BBM langka. Sehingga harganya mahal. Harganya mahal. Kalau air terus diboroskan gimana jadinya kira-kira? Sumber air bersih menjadi langka. Sumber air bersih menjadi langka. Langka. Lalu bagaimana cara kita bisa mengatasinya? Hemat penggunaan energi. Bagus, jadi hemat penggunaan energi. Nah, dalam kegiatan kita kali ini, kamu akan menuangkan ide dan gagasan untuk menghemat energi tadi dalam bentuk poster. Poster boleh kamu buat di kertas HVS atau di kertas buku gambarnya. Dan akan lebih bagus lagi jika poster itu diwarnai. Nah, Ibu bagi kamu dalam beberapa kelompok. Kelompok 1, Dimas, Via, Manda, Gita, sama Fitri. Yang tersebut namanya sudah masuk di kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Kelompok 2, Naufal, Mutia, Salwa, Nadila, Zela. Sudah tergabung di grup 2. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya di kelompok 3, Givo, Isan, Tasha, Nisa, Fiona. Udah masuk di grup 3? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Yang pertama yang akan kamu diskusikan adalah mengenai ide hemat energi. Untuk mendapatkan ide hemat energi, boleh baca buku paketnya yang Ibu sebutkan tadi, boleh dibaca bahan ajarnya, juga boleh dicari di internet. Nah, boleh literasi digital, boleh aktif, yang paling aktif nanti Ibu kasih bonus nilai. Bagus. Novel udah punya ide dia mengenai hemat listrik dan hemat air. Bagus. Nah, sekarang kita bahas bersama dulu ide apa saja yang sudah kamu temukan untuk menghemat energi yang akan kamu tuangkan melalui poster nanti. Mematikan lampu di siang hari. Mematikan keran saat setelah digunakan. Nah, mematikan keran setelah digunakan. Manda, Mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak terpakai. mematikan perangkat elektronik jika sedang tidak dipakai. Ini kenapa wajahnya nak kelihatan ini? Salwa, apa lagi idenya? Memasang timer pada saat pendingin udara. Memasang timer pada pendingin udara. Gita, Mematikan TV secara penuh. Membuat jadwal mencuci pakaian sendiri, Bu. Sebut penanak nasi jika sudah tidak digunakan, Bu. Nah, bagus. Jadi banyak sekali idenya yang sudah didapatkan dari diskusi kelompok. Sekarang saatnya kita menggambar poster. Ibu harapkan alat tulisnya sudah disiapkan. Semua kamera diarahkan ke meja belajarnya masing-masing. Nah, arahkan kamera ke meja belajarnya masing-masing. Nah, bagus. Itu sudah mulai lengkap alat tulisnya. Sudah boleh mulai dibuat sketsa yang didiskusikan tadi. Nah, juga diwarnai. Kalau masih butuh diskusi kelompok juga boleh mengenai poster yang akan dibuat. Menggambar itu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, silahkan. Gambar sebagus mungkin. Yang sudah selesai posternya, sudah boleh mulai dikirimkan di grup. Bagi yang belum, masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Ya, kelompok 1 sudah mulai ada 1 orang yang selesai.
Kelompok 3 sudah selesai posternya? Hampir siap, Bu. Hampir siap. Oke, kita tunggu kelompok 3 sebentar ya. Kelompok 1 dan 2 hampir semuanya mengirimkan poster. Ada 2 orang lagi yang belum. Nah, kelompok 3 juga sudah mulai mengirimkan posternya. Bagus sekali. Oke, kita siap untuk presentasi ya. Nah, Ibu bantu presentasi. Bagi poster kelompok yang Ibu tampilkan, kamu bantu jelaskan dulu. Setelah kamu jelaskan, kelompok yang tidak tampil, ditanggapi poster temannya. Bagaimanakah tampilannya, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang kita bahas di awal tadi. Kebetulan Ibu sedang di kelompok 3. Nih, ini dibagikan tadi oleh Givo. Tentang cara menghemat air. Kelompok 1 dan 2 ada tanggapan atau saran untuk kelompok 3? Warnanya bagus, Bu. Warnanya, Bu. Kata-katanya perlu ditambahkan, Bu. Perlu ditambahkan warnanya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dengan melihat poster ini sudah mengerti maksudnya apa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cuman penambahannya demi kesempurnaan saja. Nah, sekarang kalau yang ini. Nah, ini Menghemat lampu, Bu. Menghemat lampu, listrik maksudnya, Bu. menghemat Menghemat listrik. listrik, Bu. Ya, Iya. Bu. Kata Tasya ini posternya tentang menghemat listrik. Kalau menurut kelompok 1 dan 2 sudah mengerti kalau melihat poster ini. Belum, Bu. Warnanya kurang, Bu. Kurang tertarik melihat poster ini. Walaupun kata-katanya sudah lengkap, gambarnya sudah menunjukkan itu dia menekan tombol off di lampu ya. Maka Tasya, coba ditambahkan warnanya setelah ini ya Tasya. Ya, Bu. Ya, kirimkan lagi ke grup. Kita lanjut ke kelompok 2. Energi listrik, Bu. Hemat energi listrik. Nah, kata Zela ini mengenai hemat energi listrik, ada gambar lampunya. Menurut kelompok 1 dan 3. Hemat energi listrik. Ayo hemat energi listrik. Iya. Jadi kalau di sini baru dikatakan ayo hemat energi. Itu saran dari Dimas untuk Zela. Tambahkan nanti ya Zela. Kelompok 2 sudah didengarkan saran temannya tadi yang buat ini. Sudah, Bu. Nah, nanti Sudah, ditambahkan Bu. ya. Nah, ini bagus juga ini punya kelompok 2. Nah, siapa mau bantu jelaskan nih? Menghemat air dan menghemat energi, Bu. Menurut kelompok 1 dan 3, bagaimana poster ini? Cukup, Bu. Sudah bagus? Cukup, Bu. Cukup. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan yang pertama tadi dari kelompok 2, maka gambar kedua ini rasanya sudah tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Bisa jadi ide kreatif bagi teman-temannya yang lain. Kita ke kelompok 1. Hemat air untuk masa yang akan Ini datang. hemat airnya. Nah, kelompok 2 Iya, dan 3. Ada yang perlu ditambahkan pada poster ini atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, warnanya sudah penuh, tulisannya juga sudah cukup jelas ya. Sudah Ibu tampilkan masing-masing kelompok 2 poster, sudah ditanggapi oleh teman dari kelompoknya yang lain. Maka saran dari temannya tadi, tolong diperbaiki. Nah, dari poster yang sudah kamu dan teman-teman kamu buat tadi, maka apa saja kesimpulan dari hemat energi tadi? Dan Hemat Hemat energi air, air, hemat Hemat energi energi air. Energi air, Bu. Nah, jadi mungkin yang dekat dengan kamu air dan listrik, maka pada umumnya membuat hemat energi air dan listrik. Nah, ada Ibu lihat tadi yang menganjurkan hemat BBM karena lah naik angkot ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Dengan naik angkot itu juga salah satu cara kita untuk menghemat energi. Jadi seharusnya isi angkot itu 14 orang, seandainya semuanya pakai motor ke sekolah, itu ada 14 sepeda motor yang akan memakai bahan bakar. Dengan kita naik angkot itu juga sudah membantu menghemat energi. Nah, Ibu berikan penghargaan untuk kelompok 1 dan 2 yang sangat aktif tadi berdiskusi. Kelompok 3 juga aktif, tapi aktifnya belakangan. Alhamdulillah semua kelompok aktif. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, kita simpulkan pelajaran kita dari awal tadi sampai akhir. Yang pertama mengenai akibat pemborosan energi. Kalau Temperatur bumi, meningkatnya temperatur bumi. meningkat. Iya, temperatur bumi menjadi meningkat. Apalagi akibatnya yang lain? Cadangan sumber daya alam. Cadangan sumber daya Cadangan energi, sumber daya khususnya bahan energi, bakar fosil khususnya akan bahan kelamaan habis. Jadi karena pada umumnya yang digunakan bahan bakar itu bersumber daya bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui. Kalau kita tidak segera menghematnya,
tidak segera mencari energi alternatif, maka lama-kelamaan akan habis. Saja cara menghemat energi. Matikan lampu dan keran air setelah digunakan. Terus? Matikan AC jika tidak selalu mendesak. Saya pun sering Ya. mengalami. Ada lagi? Merebus air seperlunya. Merebus air seperlunya. Ada lagi? Mematikan AC jika tidak terlalu mendesak. Nah, ada yang bilang matikan AC, ada yang bilang jangan masukkan makanan hangat ke dalam kulkas. Nah, ya. Selanjutnya, sumber energi terbagi berapa tadi? 2, Bu. Kedua, Ya. Siapa bantu sebutkan? Yang pertama apa? sumber energi yang tak Energi yang tak terbarukan. terbarukan. Sumber Nah, energi sumber energi tak terbarukan. terbarukan. Maksudnya apa? Sumber energi yang Ada jumlahnya energi yang terbatas jumlahnya karena terbatas penggunaannya karena lebih cepat daripada penggunaannya lebih cepat dari proses pembentuknya dan apabila digunakan terus-menerus akan habis. Terus akan habis. Nah, bagus. Ingat semuanya ya. Contoh. Batu bara, Bara, bumi, bumi, serta energi nuklir. nuklir. Nah, ya bagus. Selanjutnya, sumber energi apa lagi yang kedua? Sumber energi terbarukan. energi yang terbarukan. Sumber energi terbarukan. Pengertiannya? Energi yang berasal dari sumber alamiah. Yang berasal dari sumber alamiah. Contoh? Sinar matahari, Sinar matahari, angin, hujan, Ya. geothermal, dan biomasa. Bagus. Nah, sekarang kesimpulan yang sudah kamu sebutkan tadi, boleh kamu pindahkan ke dalam LKPD kita. Ini akibat pemborosan energi, silakan disalin ke LKPD-nya sebentar. Penghematan energi, silakan dipindahkan ke LKPD-nya. Ini Sudah, Bu. sumber energi. Sudah, Bu. Nah, ya lanjut ke sumber energi. Oke, ini sumber energi yang kedua. Sumber energi terbarukan. Jadi kamu upaya penghematan energinya, cara mengajak orang hemat energi melalui poster yang kamu buat sendiri. Nanti poster yang bagus itu ketika kamu bawa ke sekolah akan kita tempelkan di mading kita, dan fotonya tadi akan kita upload di media sosial kita sehingga semakin banyak masyarakat sadar pentingnya hemat energi. Nah, ini Ibu punya sebuah video selain ngajak hemat energi itu melalui mural. Terlihat? Terlihat, Bu. Dengar suaranya? Dengar, Bu. Nah, silakan. Dengar, Bu. Mereka dapat manfaatnya untuk meningkatkan kesadaran dalam menghemat energi listrik agar energi tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Upaya yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah menularkan semangat dalam menghemat energi listrik melalui lukisan. Uniknya, anak-anak ini melukis di pinggir jalan tepatnya di depan tembok sekolah. Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh pihak sekolah karena selain memanfaatkan waktu luang dengan menunjukkan lukisan di pinggir jalan, seluruh masyarakat yang melewati jalan tersebut juga diharapkan tergugah hatinya untuk meningkatkan kesadaran hemat energi. Lukisan yang disuguhkan pun cukup menarik, di antaranya lukisan yang menggambarkan upaya menghemat energi listrik serta energi air. Lukisannya pun cukup menarik sehingga banyak masyarakat yang memandang dan mencermati makna yang tersirat di dalam lukisan tersebut. Meski trik sinar matahari cukup jelas, hal tersebut tidak menyingkirkan anak-anak dalam menuangkan kreativitasnya di dinding tembok sekolah. Ini juga bisa jadi ide bagi kita nanti, mana tahu ada bagian dari sekolah kita atau kita buat poster di kertas yang lebih besar untuk kita tempelkan di sekolah kita sehingga lebih banyak lagi warga sekolah kita sadar akan pentingnya hemat energi ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bagaimana perasaan kamu mengenai pelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Bagian mana yang menyenangkan? Saat Bagian Kuis membuat poster, Bu. Gambar poster. Apa lagi? Kuis. Kuis. Bagian tidak menyenangkannya ada. Tidak, Bu. Kalau kendala sinyal kalinya. Ya, Bu. Jika ada Kendala kendala sinyal, Bu. sinyal itu akan mengganggu konsentrasi kita ya. Nah, untuk cek pengetahuan kamu setelah kita belajar, Ibu kasih kuis yang di awal tadi. Mudah-mudahan semuanya dapat 100 sekarang. Ya. Siap untuk kuis? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya. siap. Nah, silahkan bergabung. Mulai.
Nah, kalau dilihat ini semuanya sudah bagus, sudah lebih baik nilainya dari yang tadi. Nah, hanya ada yang salah, tapi hanya satu soal lagi salahnya. Nah, jadi kuis kita tadi ada pengertian energi, ada contoh energi yang terbarukan, contoh energi yang tidak terbarukan, semua sudah kita simpulkan tadi. Lalu ada beberapa sikap mengenai pemborosan energi. Tadi ada gambar rumah ya, di ruangan mana dia yang boros energinya tadi tuh? Keluarga ya. Kenapa? Semua alatnya. Karena semuanya dihidupkan. Banyak. Untuk pelajaran kita selanjutnya mengenai transformasi energi pada makhluk hidup, silahkan kamu baca dulu sebelum kita bertemu minggu depan. Dan di awal pekan kita juga akan adakan kuis awal. Siap untuk kuis awal minggu depan ya. Siap, Bu. Belajar dulu di rumah. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, Givo, coba pimpin bersyukur Givo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran moda daring yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.